Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak, adik-adik tercinta, calon siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Bertemu kembali di acara MPLS. Kali ini hari kedua. Kemarin sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun untuk materi MPLS tidak bisa disampaikan pada hari kemarin dikarenakan ada kendala, ya, ada gangguan teknis dari segi jaringan, dan kemarin juga terjadi mati listrik, ya. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang terjadi pada hari kemarin tanggal 12 Juli 2021. Adik-adik yang kami cintai, sebelumnya mungkin perkenalan dulu, ya. Yang pertama, nama saya adalah Nur Hidayanto. Saya adalah salah satu guru atau staf pengajar di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Dan nanti untuk guru-guru yang lain akan saya perkenalkan pada adik-adik sekalian. Yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian, utamanya adalah nikmat sehat, sehingga saya dan adik-adik sekalian yang berada di rumah dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat. Walaupun kita ketahui sekarang sedang musim pancaroba, ya. Jadi banyak penyakit, terutama penyakit flu, demam, dan mudah-mudahan adik-adik bisa menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit tersebut. Yang selanjutnya kami sampaikan bahwa tahun ajaran 2021-2022 itu sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 2021. Dan salah satu di antaranya untuk kelas 7 atau siswa baru diawali dengan kegiatan MPLS. MPLS itu kepanjangannya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana kemarin sampai tanggal 20 Juli 2021 sudah dinyatakan dalam masa PPKM darurat, maka kegiatan sekolah khususnya MPLS tidak bisa dilaksanakan di sekolah dan hanya boleh dilaksanakan secara daring atau online yang disimak oleh adik-adik sekalian di rumah melalui salah satunya adalah channel YouTube ini. Ya, jadi ini bukan kehendak kita, ya. Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan di sekolah, namun karena pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang utama, maka kegiatan MPLS tidak bisa dilaksanakan secara normal di sekolah. Namun mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilaksanakan secara online ini
tidak mengurangi manfaat dari MPLS itu sendiri. Tujuan MPLS itu sendiri adalah sederhananya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, baik dari segi sarana prasarana maupun program-program yang akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Jadi melalui kegiatan MPLS ini diharapkan kalian bisa mengenal secara fisik, ya fisik sarana prasarana, guru-guru atau staf pengajar, kemudian program-program atau rencana-rencana ke depan tentang SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Nah, di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan perihal kurikulum, ya, perihal kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Ya, nanti akan kami jelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menjelaskan kurikulum, kami juga akan menjelaskan program-program baru, ya, program-program baru yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2021-2022 ini. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai kurikulum. Kurikulum itu sederhananya adalah perangkat, ya. Jadi perangkat yang akan digunakan sebagai acuan atau patokan, ya, yang isinya adalah berbagai materi, ya, berbagai materi atau program-program yang nanti bisa kalian terima selama kalian sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Salah satu isi dari kurikulum itu sendiri adalah adanya mata pelajaran, ya, mata pelajaran yang tentunya akan diterima oleh adik-adik semua selama di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Perlu adik-adik ketahui bahwa ada perbedaan mata pelajaran antara yang sudah kalian terima di SD dengan di SMP, ya. Untuk mata pelajaran yang akan kalian terima selama di SMP yaitu ada 11 mata pelajaran. Ditambah untuk sekolah kita, karena sekolah kita juga punya ciri khusus, nanti akan ada tambahan pelajaran, yaitu pelajaran Ismuba atau kepanjangannya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi di sini selain kalian menerima mata pelajaran umum dari Dinas Pendidikan, kalian juga akan mendapat materi tambahan atau pelajaran tambahan sebagai pelajaran plus, ya, tentang keagamaan. Yang mudah-mudahan dengan adanya mata pelajaran tambahan ini bisa menambah nilai tambah atau nilai plus bagi kalian akan menjadi lulusan yang punya nilai tambah dalam bidang materi keagamaan. Dan tentunya dengan mendapatkan materi keagamaan tersebut, kalian bisa mengimplementasikan, ya, atau mewujudkan atau melaksanakan di kehidupan sehari-hari kalian, baik selama masih menjadi siswa SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung maupun ketika sudah lulus.
Nah, untuk mata pelajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung, untuk mata pelajaran umum, yang pertama adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Kemudian yang kedua ada PPKN, yang ketiga adalah bahasa Indonesia, 4 adalah matematik, yang kelima adalah bahasa Inggris, yang keenam adalah IPA, yang ketujuh IPS, yang kedelapan adalah pendidikan jasmani dan olahraga, yang kesembilan adalah seni budaya, yang kesepuluh adalah prakarya, dan yang ke-11 adalah muatan lokal bahasa Jawa. Jadi karena kita masuk wilayah Jawa Tengah, muloknya adalah bahasa Jawa. Nah itu ya, saya ulang lagi. Jadi selama kalian sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung akan mendapatkan mata pelajaran umumnya 11 mapel ditambah mata pelajaran ISMUBA. Jadi ada perbedaan ya, mungkin kalian bisa bandingkan ketika kalian sekolah di SD itu mapelnya apa, dan sekarang mapelnya ketika SMP jumlahnya ada 11 yang mapel umum ditambah mapel ciri khusus yaitu ISMUBA. Nah itu dari segi mata pelajaran yang akan kalian terima selama di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan di kesempatan baik ini, tentunya kalian harus tahu ya, harus mengenal siapa-siapa saja yang nantinya akan menyampaikan materi atau guru-guru kalian itu siapa. Nah, di SMP dikenal dengan guru mata pelajaran. Kalau di SD namanya guru kelas. Kalau di SD itu satu guru mengajar untuk semua mapel, tapi kalau di SMP satu guru itu hanya menyampaikan satu mata pelajaran. Nah, berikut kami sampaikan nama guru sekaligus mata pelajaran yang akan diampu. Ya, mungkin nanti akan kami tayangkan juga di tayangan setelah ini ya, akan ada foto guru dan juga mata pelajarannya. Yang pertama untuk mapel atau mata pelajaran pendidikan agama Islam nanti akan disampaikan atau guru pengampunya adalah Bu Karsuti SPDI, jadi sarjana pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mapel bahasa Indonesia, nanti akan disampaikan oleh Bu Kuryati SPD ya. Dan yang ketiga mapel PKN nanti akan disampaikan oleh Bu Wiwit Karyawati. Kemudian yang keempat mata pelajaran matematik yang akan disampaikan oleh Bu Alpiani Rohanah SPD. Yang kelima adalah mata pelajaran bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Bapak Nartono SPD. Yang keenam adalah mata pelajaran IPA yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, tadi saya sudah perkenalan namanya. Masih ingat apa enggak ya? Kemudian yang ketujuh adalah mata pelajaran IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Handayani SPD ya. Yang kedelapan adalah mata pelajaran penjas, pendidikan jasmani dan olahraga yang akan disampaikan oleh Pak Rusko dan Pak Darmawan Wahyu Utama SPD ya. Yang kesembilan adalah seni budaya yang akan disampaikan atau
guru pengampunya adalah Bu Neni Jayanti SPD. Kemudian mata pelajaran prakarya, ini gurunya ada 2 ya, untuk kelas 7-8 oleh Bu Neni Jayanti SPD dan kelas 9-nya oleh Pak Datim SPD. Dan satu lagi untuk mata pelajaran ciri khusus atau ismuba akan diampu oleh Bu Karsuti SPDI dan Pak Datim SPDI. Nah, nanti terakhir akan saya beri pertanyaan ini ya, yang harus kalian jawab nih tugasnya ya. Kalian harus hafal ya sama guru-guru kalian sendiri. Ya, walaupun kalian belum bertemu, ya minimalnya kalian hafal nama guru dan mata pelajaran apa yang diampu. Adik-adik yang berbahagia, yang masih menyimak acara ini, tolong disimak sampai habis ya. Jangan di-skip bagi yang baru menyaksikan ya. Silakan kalian simak dari awal sampai akhir. Adik-adik, tadi sudah disampaikan nama-nama guru sekaligus mata pelajaran yang diampu. Yang selanjutnya ini juga penting diketahui oleh kalian semua ya, bahwa SMP Muhammadiyah 3 Karangpujung itu tentunya memiliki struktur kepengurusan ya. Jadi akan saya sampaikan bahwa SMP kita ini di bawah yayasan namanya Yayasan Muhammadiyah ya. Salah satu ormas terbesar di Indonesia, yang salah satu program dalam memajukan bangsanya adalah dengan mendirikan sekolah ya, dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi Yayasan Muhammadiyah itu punya tujuan-tujuan untuk membangun bangsa ya, salah satunya adalah dengan mendirikan amal usaha di dunia pendidikan, yaitu salah satunya sekolah. Nah, untuk SMP Muhammadiyah 3 Karangpujung dikepalai oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Kamyo SPD ya. Dia berdomisili di Pengasinan ya, Desa Ciruyung. Nanti akan ada fotonya ya di akhir. Kemudian ada wakil kepala sekolah yaitu Bapak Krisjo SPD MM. Ini asli orang Desa Ciruyung tapi sudah berdomisili sekarang di Karangpujung ya, sudah di kota. Kemudian di bawahnya lagi ada wakil kepala bidang ya, atau waka bidang. Yang pertama adalah wakil kepala bidang kurikulum, yaitu saya sendiri, yang salah satu tugasnya yaitu menyampaikan tentang jadwal atau rencana pembelajaran. Ya, jadi yang mengatur jadwal yang berhubungan dengan kegiatan akademik ya, jadwal pelajaran, kemudian mengurus tentang ulangan tes ya, PTS, PAT itu ya. Itu adalah bagian kurikulum. Dan di bawahnya lagi atau struktur yang lain yaitu waka kesiswaan. Nah, ini tentunya hubungannya tentang siswa ya, tentang kegiatan siswa. Salah satunya adalah yang menaungi OSIS ya,
atau yang membimbing kegiatan OSIS maupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini diampu atau dibimbing oleh Bapak Nartono SPD. Nah, selain itu ada juga bendahara sekolah ya, yaitu Ibu Neni Jayanti, ada Ibu Kuryati, dan Ibu Eti Handayani. Dan ada juga wali kelas. Nah, wali kelas ini karena rombelnya ada 6, maka jumlah wali kelasnya juga 6. Kelas 7 itu ada Bu Alpiani Rohanah dengan Bu Kuryati. Kelas 8-nya ada Bu Wiwit Karyawati dan Bu Karsuti SPDI. Kelas 9-nya yaitu Bapak Nur Hidayanto dan Bapak Nartono SPD. Itu untuk struktur kepengurusan atau organisasi di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Adik-adik yang kami banggakan, saya cintai, ya masih terus menyimak. Yang berikutnya, tadi di awal sudah saya sampaikan, kami sampaikan ya, bahwa SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung mulai tahun ajaran baru ini punya program tambahan ya, atau dikenal dengan SMPM3 Plus ya. Jadi berdasarkan masukan dari wali murid maupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah ya, ada yang menginginkan putra-putrinya itu untuk lebih memperdalam bidang keagamaan. Ya, ada yang orang tua, wali murid atau masyarakat yang berkeinginan putra-putrinya itu punya nilai plus ketika lulus dari SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dalam bidang keagamaan. Makanya untuk tahun ini SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung akan melaksanakan program tambahan di luar jam pelajaran, yaitu program tahfidz ya, program tahfidz yaitu program hafalan Al-Qur'an ya, program menghafal Al-Qur'an. Jadi diharapkan dengan nanti adik-adik ikut program tahfidz ini, diharapkan adik-adik setelah lulus ya minimalnya kalian bisa hafal 1 atau 2 juz dari Al-Qur'an. Nah, untuk program ini kalian bisa mendaftar ya. Kalian bisa mendaftarkan ke bagian kesiswaan. Yang tadi sudah dijelaskan, pembimbingnya adalah Pak Nartono. Kalian bisa mendaftar ya bagi yang minat. Ini berlaku untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya. Kemudian selain program tahfidz tadi ya, yang tentunya punya nilai yang sangat bagus ya, sangat baik ya, untuk nilai tambah kalian selama sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Juga ada program ekstrakurikuler yang ini tentunya bisa kalian pilih sesuai dengan minat bakat kalian. Di antaranya adalah untuk ekstrakurikuler ya, yang wajib kalian ikuti adalah pramuka. Jadi ekstra pramuka ini adalah ekstra yang wajib kalian ikuti ya, merupakan ekstra wajib. Jadi kelas 7, kelas 9 ya wajib ya. Kemudian ekstra yang kalian bisa pilih yaitu ada ekstra bola voli ya. Kemudian ekstra sepak bola, ekstra hadroh, kemudian ekstra komputer ya.
Untuk ekstra voli ya, ini saya ceritakan sedikit. SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung untuk voli itu sudah berhasil sampai juara 2 di tingkat kabupaten. Jadi unggulan di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dalam bidang olahraga salah satunya adalah volleyball atau bola voli. Nah, kemudian bagi adik-adik yang berminat mengikuti ekstra komputer, SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung ini sudah memiliki lab komputer yang isinya di sana sudah lengkap ya, ada kurang lebih 25 paket komputer dan sudah terhubung dengan internet. Mudah-mudahan nanti apabila pandemi sudah berakhir, kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilaksanakan secara normal. Demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian dari yang tadinya tidak mengenal sama sekali tentang SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung, sekarang sedikit banyak sudah mengenal dan mudah-mudahan nanti setelah ada materi yang lain atau tambahan materi yang lain, kalian jauh lebih mengenal SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dan kalian akan merasa nyaman, ya, akan merasa senang untuk belajar di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dan merasa sebagai keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Nah, di akhir video ini ya, nanti akan kami tayangkan. Yang pertama adalah tadi nama guru ya, dan fotonya tentunya, dan mapel yang akan diampu, dan juga struktur organisasi SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Ya, demikian. Terima kasih kami sampaikan. Yang terakhir pesan saya, karena ini masih dalam masa pandemi, tolong tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama pakai masker, yang kedua seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan KBM bisa berjalan secara normal. Mohon maaf ya, saya tidak pakai masker karena saya posisi sedang sendiri ya. Insya Allah aman. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.